Namanya adalah Tengku Muhammad Daud Ber'e. Beliau adalah tokoh dan seorang ulama termasyhur dan bersahaja yang sangat dikagumi dan dihormati oleh rakyat Aceh yang mayoritas berasal dari kalangan akar rumput. Ia lahir di Ber'e, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi pada tanggal 17 September 1899. Muhammad Daud tidak mengenyam pendidikan formal secara mutlak. Ia lebih banyak menempuh pendidikan di daya tradisional. Daud Ber'e pernah menempuh pendidikan di Government Inland School setingkat sekolah dasar di Selimum, Aceh Besar. Kendati demikian, ia mampu memahami huruf Latin dan membaca dengan baik. Bahkan pada tahun 1931, ia mendirikan Madrasah Sa'adah Abadiyah di Sigli yang pada masa itu sangat tersohor di Aceh. Perjalanan karir politik Daud Ber'e pada saat ia mendirikan organisasi PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, pada tahun 1939. Kongres tersebut diadakan di Matang Gelumpang II Biren dengan mengangkat Tengku Muhammad Daud Ber'e sebagai ketua umum. Kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Tengku Daud Ber'e dalam memimpin organisasi menyebabkan PUSA dalam waktu singkat tumbuh menjadi organisasi besar dan sangat berpengaruh. PUSA awalnya bergerak dalam bidang pendidikan, sosial keagamaan, sementara kegiatan politiknya sangat terselubung. Dalam perkembangannya, organisasi ini kemudian ikut terlibat dalam setiap peristiwa politik yang terjadi di Aceh. Salah satu prioritas utama politik PUSA adalah mengusir kolonial yang menjajah Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan Soekarno-Hatta di Jakarta, Tengku Daud Ber'e dilantik oleh pemerintah pusat menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo pada tahun 1947 dengan pangkat Jenderal Mayor. Jabatan Gubernur Militer ini dipegang sampai akhir tahun 1949. Ketika jabatan ini dihapus, kemudian ia menjadi Gubernur Aceh yang menjadikan Aceh sebuah provinsi. Di awal tahun 1950, Daud Ber'e dimutasikan ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan diangkat menjadi anggota DPR pada tahun 1950 seiring dengan penciutan status Aceh dari provinsi menjadi keresidenan dalam Provinsi Sumatera Utara. Aceh merasa dipinggirkan penguasa republik, ekonomi rakyat tak diperhatikan, pendidikan mulai morat-marit, dan Jakarta dalam pandangan Daud Ber'e hanya sibuk bertikai dalam sistem politik parlementer. Status otonomi khusus yang memungkinkan Aceh memiliki sistem pemerintahan sendiri dengan azas Islam tak kunjung dipenuhi. Ditambah lagi kekecewaan para tokoh Aceh karena Provinsi Aceh digabung dengan Provinsi Sumatera Utara. Peleburan itu dianggap sebagai sebuah pengkhianatan dan mengabaikan jasa baik masyarakat Aceh ketika berjuang mempertahankan kedaulatan kemerdekaan Indonesia. Padahal sumbangsi Daud Ber'e dan rakyat Aceh sangatlah besar terhadap republik ini. Dialah yang menyuruhkan kepada seluruh ulama Aceh untuk mendukung Soekarno ketika memproklamirkan kemerdekaan Indonesia dan membangun 2 pemancar radio untuk berhubungan dengan dunia luar, dan juga perintis penerbangan Indonesia dengan pesawat Celawah 1 dan 2 yang disumbangkan kepada pemerintah Republik Indonesia.
Sejarawan Belanda Cornelis Pandik menyebutkan kekecewaan Daud Bereh terhadap Jakarta semakin berat dengan beredarnya rumor tentang sebuah dokumen rahasia dari Jakarta. Dokumen itu disebut-sebut dikirim oleh Perdana Menteri Ali Sastrawatmijojo yang isinya berupa perintah pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh. Rumor ini dikenal dengan istilah les hitam. Perintah tersebut dikabarkan diambil oleh Jakarta berdasarkan kecurigaan dan laporan bahwa Aceh sedang bersiap untuk sebuah pemberontakan guna memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada April 1953, Daud Bereh mendapat dukungan dalam kongres yang diadakan di Sumatera Utara. Bereh yang didukung oleh tokoh dan ulama Aceh menyatakan perang terhadap Jakarta. Selang beberapa bulan, tepatnya tanggal 20 September 1953, Daud Bereh bergabung lalu memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan istilah DITII di bawah kepemimpinan Imam Besar Sekar Madi Marjan Kartosoewirjo yang sudah terlebih dahulu memproklamirkan diri pada tanggal 17 Agustus 1949. Jakarta bukan tak bergerak. Sebelum tentara dikirim, Soekarno datang ke Aceh untuk mendinginkan suasana. Tetapi kunjungan menjelang perang berkobar itu disambut dingin. Di tahun yang sama, yaitu 1952, Wakil Presiden Hatta berhasil berunding dengan Daud Bereh. Hatta yang sejak awal percaya bahwa penyelesaian konflik Aceh hanya bisa diatasi dengan penerapan otonomi khusus dan federalisme. Tetapi Hatta justru dikritik dan dikepung oleh politikus sekuler, terutama PKI. Pertempuran akhirnya memang tak terhindarkan di Aceh. Daud Bereh berdiri dalam pusara konflik yang berkepanjangan. Pada Desember 1962, pemerintah Indonesia menumpas kelompok pemberontakan ini lewat perundingan musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang diprakarsai Panglima Kodam Militer I Iskandar Muda. Daud Bereh mengirim surat kepada Kolonel M. Jasin, Panglima Kodam I Iskandar Muda, yang diutus untuk membujuk Bereh. Ia menyatakan kesediaan turun gunung dengan terlebih dahulu diberikan kesempatan bermusyawarah dengan kalangan ulama. Setelah 9 tahun berperang, akhirnya Daud Bereh dan pasukannya turun gunung pada tahun 1961. Maju. Oh, maju. Maju, tak endoi, maju. Desember 1976, tak jauh dari kampung kelahiran Daud Bereh, Gerakan Aceh Merdeka, inisiator Hasan Ditiro memproklamirkan perlawanan terhadap pemerintahan Republik Indonesia di perbukitan Halimun kawasan Kabupaten Pidi. Tujuannya supaya Aceh lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awal Mei 1978, Daud Bereh diasingkan ke Jakarta oleh pemerintahan Orde Baru untuk mencegah karismanya menggelora perlawanan rakyat Aceh. Pusat tahu persis bahwa roh perjuangan yang sebenarnya ada dalam tubuh Daud Bereh. Di Jakarta, meski dipinjami kendaraan pribadi dan biaya hidup ditanggung pemerintah, Daud Bereh tetap merasa menderita. Kesehatannya merosot tajam. Tak ada penyakit yang serius dianggap Tengku Muhammad Daud Bereh kecuali penyakit rindu kampung halaman. Ia berkali-kali meminta pulang, namun tidak diizinkan oleh pemerintah pusat. Pada tahun 1982, Daud Bereh jatuh sakit. Akhirnya, pusat mengabulkan permintaannya untuk kembali ke Aceh.
Ia kemudian menempati sebuah bilik di samping masjid tempat kelahirannya. Meski menderita sakit, perjuangannya tak sampai di situ. Sikap kritisnya terhadap pusat tidak memudar. Berkali-kali ia mengirim surat ke Presiden Soeharto mengingatkan kian merosotnya moral di Serambi Mekah. Ia baru benar-benar menyerah ketika ajal datang menjemputnya. Rabu 10 Juni 1987, Abu Daud Ber'e dipanggil Yang Maha Kuasa dalam usianya yang ke-88 tahun. Jasad Daud Ber'e bersama segenap impiannya tentang masa depan Aceh dimakamkan di pekarangan Masjid Baitul A'la lil Mujahidin di Berenun sebagaimana wasiatnya. Meninggalnya Tengku Muhammad Daud Ber'e meninggalkan luka yang mendalam bagi rakyat Aceh. Dari Jakarta, Presiden Soeharto mengirim karangan bunga dan ucapan belasungkawa sebagai duka cita. Perjuangan Ber'e tidaklah sia-sia. Setelah negosiasi politik yang panjang, akhirnya pemerintah pusat mengabulkan keinginan masyarakat Aceh dengan menerapkan otonomi khusus pada tahun 2001, yang salah satu wujudnya adalah memberlakukan syariat Islam di Nanggro Aceh Darussalam. Terima kasih telah menyimak video ini sampai habis. Jika Anda memiliki pendapat lain tentang video ini, silahkan komentar di bawah ini dan juga subscribe channel ini untuk berlangganan agar mendapatkan video terbaru dari kami.